Halo manusia-manusia yang hidupnya punya dua kepribadian. Kenapa gue bilang punya dua kepribadian? Karena pasti banyak di antara kalian yang punya second account di sosmed kalian, terutama di Instagram. Bahkan ada yang punya lebih dari 2 akun. Pas lo mau ganti akun, dari akun pertama ke akun kedua, lo langsung ganti karakter. Dari manusia paling jaga image ke manusia paling julid. Di akun utama lo itu manusia dengan nilai estetika tinggi, foto kopi mahal, kutipan-kutipan buku yang sebenarnya lo nggak pernah baca, atau foto wisuda dengan caption yang puitis banget, padahal skripsi lo selesai dengan keadaan setengah sadar. Tapi begitu lo ganti ke second account, itu ibarat udah masuk ke deep web pribadi. Isinya misu-misu, foto atau video yang di blur, yang boleh ngeliat cuma close friend doang. Sampai jadi tempat buat nyindir temen yang sebenarnya cuma ngefollow di akun utama lo doang. Gue punya temen yang punya banyak akun Instagram, dan gue tanya ke dia, kenapa lo sampai punya 5 akun? Jawaban dia, ya gue harus punya akun formal, terus second account buat posting hal-hal yang lebih private, dan yang lihat cuma boleh orang-orang yang udah kenal doang. Yang satunya buat ngepoin mantan gue, supaya kalau stalking gak takut kepencet like. Ada juga akun buat personal branding gua. Lu bayangin, main sosmed aja udah kayak mau ikut rapat PBB. Tiap hal ada akun diplomasinya sendiri-sendiri. Nah, kebanyakan yang begini biasanya kaum-kaum hawa nih. Kenapa ya? Banyak banget orang yang punya second account. Dan apakah second account bisa bahaya buat diri sendiri? Kenapa kita bikin second account? Karena algoritma Instagram itu dalam tanda kutip jahat. Dulu sosmed itu tempat untuk narok dan berbagi memori. Sekarang sosmed itu jadi tempat jualan. Maksudnya bukan jualan barang atau jasa, tapi jual visual. Kalau lo posting foto yang warnanya nggak senada sama feed, atau foto lo lagi kucel, algoritma bakal ngasih lo hukuman tanpa lo sadari. Reach lo bakal dibikin tiarap. Postingan lo nggak bakalan muncul di homepage temen-temen lo. Ibaratnya gini, Instagram itu rumah lo, dan akun utama itu ruang tamu. Semuanya harus kelihatan clean, wangi, dan tertata rapi. Biar kalau ada tamu, kayak orang baru kenal atau HRD dateng, mereka mikir lo itu orangnya teratur dan keren. Tapi kan kita ini manusia ya, kita butuh tempat buat naruh sampah. Nah, second account itulah gudangnya. Di sana lo bebas naruh sampah, rongsokan, baju kotor, sampai rasa galau lo karena diputusin sama pacar atau ditinggal sama HTS-an. Lo ngerasa bebas ngepost apapun di second account lo, tapi begitu lo buat second account, cara nggak sadar sebenarnya lo lagi ngasih tahu sisi gelap lo ke Mark Zuckerberg dan Elon Musk secara sukarela. Walaupun lo udah nyembunyiin sisi gelap lo dari HTS-an lo, tapi si Elon sama Mark tahu kalau ternyata lo orangnya gampang tantrum. Lo sebenarnya suka dengerin dangdut. Ya, meskipun di akun utama lo lagu-lagu Hindia sama Bernadia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paket. Mana ini? Udah 2 kali kemarin gitu sama. Assalamualaikum. Paket. Teh. Nyonong paket. Lu nggak lagi lari dari sistem, justru lu lagi masuk lebih dalam ke jaring-jaring mereka. Pernah nggak lu lihat ada orang yang aslinya di dunia nyata mukanya kayak anak baik-baik, suaranya sopan, outfitnya bagus, tapi di akun anonimnya mulutnya kayak knalpot motor jamet. Kalau ngomen di konten orang itu pedes banget. Sampai kalau lo baca ketikan dia itu bikin lo nggak nyangka, karena kayak beda orang. Dan ini ada teorinya. Namanya online disinhibition effect. Disinhibition. Ya itulah pokoknya. Kalian ini sendiri. Coba lo buka satu konten influencer, lo cek komennya, pasti ada hate comment. Dan coba lo klik akunnya. Biasanya yang ngehujat orang itu pasti akun-akun yang profilnya kosong, foto pemandangan, kalau nggak foto anime. Kenapa? Karena kalau mereka nggak diketahui identitasnya dan
ngerasa kalau mereka anonim, mereka jadi bisa ngelakuin hal yang mustahil dilakuin di dunia nyata. Contoh gampangnya gini, di dunia nyata lu gak suka sama seseorang, entah karena kelakuannya atau omongannya, intinya lu gak suka sama orang itu. Mungkin gak tiba-tiba lu ngomong depan mukanya, lu tuh kayak anjing, jadi orang gak jelas, muka lu kayak monyet. Terus gak ada angin, gak ada hujan, lu tonjok tiba-tiba mukanya. Kita gak mungkin kan ngelakuin itu. Kenapa? Karena kita juga takut kalau ngatain orang secara langsung. Ada banyak resiko bahaya yang bakalan kena ke diri kita sendiri. Misal, dia gak terima lu katain, terus dia balik ngelawan. Lu takut nunjuk orang karena mungkin dia bakal manggil teman-temannya untuk ngeroyok lu, karena dia tahu muka dan nama lu. Tapi di sosmed, kalau lu pakai akun anonim yang PP-nya anime dan pakai nama @nagisapranowo_76_, lu nggak bakalan takut dicari karena mereka nggak tahu identitas asli lu siapa. Jadi lu bisa hilang empati dan ngehujat orang semaunya. Mereka lupa kalau orang yang dihujat itu di belakang layar ada manusia beneran. Sedangkan mereka ngebacot pakai akun bodong. Ya kecuali Jule sama Sapri, lu hujat aja nggak apa-apa tuh. Aneh tuh dua orang tuh, unik. Dan kalau teori ini diarahin ke second account, ini bahaya sebenarnya buat kita. Kita sering dapat validasi pas kita lagi ngejulit di second account. Pas lu lagi gibahin orang, selalu dapat komen, "Ih bener banget, spill lagi dong, dia orangnya kayak mana." Pas perilaku lu divalidasi orang lain, dopamin lu jadi naik. Lu bakalan mikir, seru juga yang ngelakuin kayak gini. Lama-lama otak lu ngerekam kebiasaan baru lu, dan alam bawah sadar lu nangkep kalau itu jangan-jangan sifat asli lu. Dan akhirnya itu ngebuat sifat lu jadi jelek permanen. Lu jadi orang yang sinis secara bawaan. Akun lu mungkin private, tapi mentalitas tukang spill bakal kebawa sampai meja makan bareng keluarga. Lu jadi nggak bisa nikmatin momen seru tanpa mikir, ini kalau gue bahas dia di second account kayaknya seru deh. Ini bagian yang paling bahaya. Ada yang namanya fragmented identity. Bro, kita ini cuma punya satu kepribadian doang. Ketika kita ngebagi diri kita sendiri untuk jadi beda di setiap akun, sebenarnya kita lagi ngerusak kepribadian diri kita sendiri. Lu punya beberapa akun dan sifat lu berbeda di setiap akun. Lu jadi orang yang paling estetik di akun utama, kelihatan kayak orang yang punya high value, pengen kelihatan jadi orang yang susah digapai sama followers lu. Tapi di akun kedua, lu harus pura-pura depresi biar ada yang peduli sama lu. Lu mau kelihatan tampil apa adanya sama close friend lu. Bayangin, seberapa capeknya otak lu harus acting 24 jam sehari. Seberapa capeknya otak lu harus ngebagi mana hal yang boleh dilihat sama A dan mana hal yang gak boleh dilihat sama B. Kalau lu terus-terusan latihan jadi orang yang beda di setiap akun, lama-kelamaan lu bakal bingung sama diri lu sendiri. Lu lupa diri lu yang sebenarnya tuh ada di akun yang mana. Krisis identitas ini yang ngebuat kita ngerasa kosong. Kita kehilangan kemampuan buat jadi apa adanya karena kita terlalu sibuk ngasih makan sosmed cuma demi dilihat orang doang. Jadi solusinya gimana? Apa harus hapus semua akun? Enggak juga, tapi coba deh sekali-kali posting sesuatu yang gak estetik di akun utama. Lu lawan algoritmanya. Biarin orang tahu lu itu manusia yang bisa sedih, bisa konyol, dan gak selalu sempurna. Lu coba untuk berdamai sama diri sendiri. Lu terima kenyataannya kalau sifat lu itu ada jeleknya juga. Jadi orang yang baru kenal itu ngelihatnya lu keren, tapi ketika dia kenal lu lebih dalam, dia kaget ngelihat diri lu yang sebenarnya. Jangan sampai lu jadi kayak gitu. Jangan sampai lu jadi bahan gibahan orang. Ih, padahal di IG dia orangnya kayak gini tahu, tapi kok di second accountnya orangnya kayak gini ya. Jangan sampai lu jadi orang yang kayak gitu. Satu pesan gua, jangan sampai lu sukses ngebangun personal branding lu di Instagram yang megah, tapi lu gagal ngebangun satu diri yang utuh di dunia nyata. Karena pas lu lagi susah, yang bakal bantuin lu itu temen yang tahu muka kucel jelek lu itu, bukan followers yang cuma tahu lu keren di akun utama dan lu yang tampil apa adanya di second account lu itu. Bukan. Kalau menurut lu gimana? Apakah second account itu harus dimiliki oleh semua orang?
atau second account itu malah nggak guna? Coba lo tulis di kolom komentar. Kalau lo suka sama video ini, lo bisa like. Kalau nggak suka, lo dislike nggak apa-apa. Dan buat lo yang mau support, bisa donate lewat Saweria, yang linknya gue taruh di deskripsi video ini. Teman-teman yang support kita hari ini ada dari Jose. Halo bang, semangat kontennya biar wawasan Indonesia makin maju. Aku tidak ada niat untuk memajukan bangsa ini, karena aku mau belajar dulu. Kalau aku udah pinter baru aku memajukan wawasan Indonesia. Anyway, makasih Jose. Dari Angel Zero, semangat ngonten. Makasih Angel Zero, makasih kamu donate 2 kali lo Angel Zero, pakai super tank sama di Saweria. Makasih ya Angel Zero, semoga rezekinya banyak terus, amin. Dan dari Rio DRM, bukan subscriber tapi gue mau support ini channel, masukin konten bang. Siap, lo harus dada-dada ke YouTube. Cepet Rio, gue tau lo lagi duduk. Dada-dada ke YouTube, cepet Rio. Ya udah, segitu aja video kita kali ini. Dan kalau lo mau request konten apa yang bakal gue bahas, komen aja di kolom komentar, nanti kita buat satu-satu. Bye. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim.